Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yuli Amelia, mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari inti sel dan sentriol. Mari simak video ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi inti sel dan sentriol. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu struktur dari inti sel, kemudian fungsi, selanjutnya ada struktur dari sentriol dan fungsi dari sentriol. Materi pertama yaitu struktur dari inti sel. Jadi penemu pertama kali yang mengamati nukleus yaitu Robert Brown. Nukleus dijumpai pada hampir semua sel eukariotik. Nukleus merupakan tempat mayoritas material genetik sel. Nukleus ini mengandung komponen dan enzim yang diperlukan menjaga dan mentranskrip material genetik secara selektif dan menggandakan DNA. Selanjutnya ada ciri-ciri umum dari nukleus, yaitu bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Selanjutnya, nukleus tidak dapat bergerak bebas. Ukuran nukleus bergantung pada volume sel, jumlah DNA dan protein, serta perkembangan metabolisme sel. Posisi nukleus di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Kemudian nukleus bisa terdapat dalam jumlah tunggal pada sel, namun ada pula sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Selanjutnya, ada gambar di mana komunitas membran inti sel dan membran retikulum endoplasma. Jadi dari gambar bisa kita lihat ada retikulum endoplasma, ada nukleolus, ada kromatin, nukleoplasma, nuklear pore, nuklear envelope, dan ribosom. Selanjutnya ada membran dari nukleus. Membran nukleus terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang perinukleus. Nah, adapun dari fungsi membran nukleus ini memisahkan materi genetik dari sitoplasma serta mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Selanjutnya ada kompleks dari pori inti. Jumlah pori pada nukleus ini bervariasi. Jadi fungsi dari pori inti ini yaitu sebagai transport pasif, transport aktif molekul besar ke dalam inti, serta pengiriman molekul keluar inti. Selanjutnya ada lamina inti yang terdiri dari jaringan yang teratur dari filamen berdiameter 10 nanometer yang melekat pada bagian dalam membran. Lamina inti ini berfungsi sebagai tempat pelekatan kromatin, memperkuat selaput inti, serta melarutkannya selama mitosis dan meiosis. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus ini merupakan struktur yang berada di dalam nukleus, berbentuk agak bulat dan dinyatakan sebagai organel tanpa membran. Ukurannya bervariasi dan dapat berubah-ubah seiring perubahan pada fisiologi sel. Selanjutnya ada nukleoplasma. Nah, seperti halnya sel yang memiliki sitoplasma, nukleus juga memiliki substansi seperti sitoplasma. Karena letaknya di dalam nukleus, nah maka disebut dengan nukleoplasma. Nukleoplasma ini merupakan substansi transparan dan semisolid. Selanjutnya ada kromatin. Jadi pada sel eukariotik, materi genetik dikemas dalam genom-genom. Di sebagian besar genom tersaji dalam kesatuan-kesatuan kromatin. Bentuk padat dari kromatin ini merupakan kromosom. Nah, jadi kromatin ini dibedakan atas dasar daya serap terhadap zat warna. Pada kromatin dengan daya serap warna kuat, itu dinamakan sebagai heterokromatin. Sedangkan sebaliknya, pada warna lemah, dinamakan eukromatin.
Selanjutnya, kita masuk pada materi fungsi dari nukleus. Jadi, adapun fungsinya yaitu menyimpan gen pada kromosom, mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan sel, mentransfer faktor regulasi dan produk gen melewati pori inti, kemudian menghasilkan pesan yang mengkode protein, serta mengatur replikasi DNA. Selanjutnya ada struktur sentriol. Penemu pertama kali yaitu Theodore Boveri. Sentriol adalah salah satu bagian dari organel sel yang terdiri dari dua perangkat mikrotubula. Nah, pada kedua perangkat sentriol di atas tersusun berhadapan dengan membentuk sudut tegak lurus. Bisa dilihat pada gambar yaitu ada bentuk dari sentriol. Nah, jadi di dalam organel sel terdapat dari satu sel memiliki satu pasang sentriol yang letaknya tegak lurus berdampingan. Berbentuk seperti tabung, memiliki suatu rangka mikrotubula yang tersusun secara radial. Pada rangka 9 triplet ditutup oleh matriks kental. Rangka dan matriks berada pada salah satu ujung sentriol dan bentuk seperti roda gerobak. Selanjutnya, masing-masing dari 9 kelompok triplet tadi terdiri dari 3 buah subunit. Diberi nama subunit A, subunit B, dan subunit C. Selanjutnya ada fungsi dari sentriol. Organel sel sentriol berperan penting dalam pembentukan berbagai bangunan seluler yang terdiri atas mikrotubula dan juga pada sel gelendong, mitosis pada pembelahan sel, silium, flagellum, dan beberapa juluran sel khusus. Contohnya pada filamen aksial spermatozoa. Organel sel sentriol juga mempunyai fungsi sebagai badan basal yang merupakan tempat pembentukan silia. Sel sentriol berfungsi dalam pembelahan pada sebuah sel dan juga dalam pembentukan flagela. Ya, baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai struktur dan fungsi inti sel dan sentriol. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.